Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom buat kita semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Mei. Besok hari kita masuk di pertengahan tahun 2020, tanggal 1 Juni. Dan kalau semua kita bisa lewati dalam anugerah Tuhan, apalagi di situasi kondisi yang seperti kita alami bersama-sama hari-hari ini, saya mau katakan bahwa semua karena kasih karunia dan karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, selain itu juga hari ini, selain hari Minggu, hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus, atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan kurang lebih 2000 tahun silam. Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia janjikan bahwa engkau tidak akan sendiri, tapi aku akan mengirim seorang penolong atas hidupmu. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian, maka Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi orang-orang yang percaya pada waktu itu, yang kurang lebih ada 150 orang. Oleh karena itu, umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya mau ucapkan selamat kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus dan selamat beribadah. Saya tidak pakai istilah hari Pentakosta karena hari Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi. Hari raya di mana orang Yahudi mengucap syukur atas panen raya yang di dalamnya mereka yakini Tuhan yang sudah memberkati usaha mereka, sehingga mereka bisa panen apa yang mereka tanam, gandum dan sebagainya, dan mereka rayakan itu. Dan biasanya hari raya ini mereka lakukan 7 minggu setelah hari raya Paskah. Ya, oleh karena itu saya pribadi, karena memang bukan orang Israel secara jasmani, saya tidak pakai kata istilah Pentakosta, tetapi saya pakai istilah hari raya pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau mereka yang orang Yahudi secara jasmani dan orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan, mereka merayakan 2 hari raya besar ini. Tapi hari ini bukan soal kita merayakan harinya, tetapi kita memaknai, kita mengerti makna dari kenapa Tuhan harus curahkan Roh Kudus atas hidup kita. Nah, oleh karena itu saya mau baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, jadi ternyata memang hari Pentakosta dan hari pencurahan Roh Kudus adalah 2 momen yang berbeda. Hari Pentakosta, hari raya orang Yahudi, dan hari di mana Roh Kudus dicurahkan itu berlaku kepada hanya orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, maka mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Penting sekali untuk kita mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Penting sekali untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Penting sekali untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa baptisan Roh Kudus, karena tanpa kepenuhan Roh Kudus, maka kita tidak akan kuat menghadapi dunia yang semakin jahat ini.
Nah, setidaknya di dalam Alkitab itu ada 3 baptisan. Baptisan air, tanda pertobatan, baptisan Roh Kudus, tanda kita dimeteraikan anak Tuhan, anak raja, dan diperlengkapi dengan kuasa dari sorga. Dan baptisan api, kita dimurnikan oleh Tuhan untuk semakin lebih lagi bernilai di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, maka hidup kita pasti akan berbeda. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang selanjutnya. Bagaimana ketika Petrus dibaptis dengan Roh Kudus, Petrus dijamah oleh Roh Kudus, Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang tadinya dia seorang penakut, yang tadinya dia seorang, mohon maaf, pecundang, yang tadinya dia seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia berdiri tegak dengan penuh keberanian, dan dia menyampaikan Injil Kristus kepada orang-orang pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? 3.000 orang percaya dalam sekejap, karena Petrus menyampaikan itu dengan keberanian, kuasa dari Roh Kudus. Oleh karena itu, umat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita harus mengalami yang namanya jamahan kasih Roh Kudus, jamahan kuasa Roh Kudus, harus mengalami baptisan Roh Kudus. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita baca ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-12, di situ dicatat, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun. Setelah mereka menerima janji Yesus Kristus, mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem artinya tempat di mana mereka berkumpul, bersekutu. Artinya di dalamnya ada koinonia, ada persekutuan dengan Tuhan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini yang pertama, untuk kita supaya mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, penting untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-14 dicatat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Haleluya. Dalam doa bersama-sama. Doa adalah jembatan untuk kita mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Tanpa doa, hidup kita tidak akan pernah dipenuhi oleh yang namanya kuasa Roh Kudus. Berdoa, berdoa, dan berdoa, maka Roh Kudus akan penuhi kita. Dan yang ketiga, ayat yang ke-15 pasal 1 Kisah Rasul sampai ayat yang ke-26 dicatat, Matias dipilih menggantikan Yudas. Puji Tuhan. Di dalamnya mari semua karakter Yudas, semua sikap-sikap Yudas, sifat-sifat Yudas harus diganti dengan Matias. Ketidaksetiaan sifat Yudas, kehidupan yang tidak bertobat. Yudas itu seorang pencuri kata Alkitab. Yudas itu seorang pengkhianat kata Alkitab. Mari sifat-sifat yang seperti itu harus dibuang. Sifat-sifat seperti itu harus diganti dengan yang namanya Matias. Kehidupan kita yang di luar Tuhan harus berubah. Kehidupan yang di dalam Tuhan akan membuat Roh Kudus penuhi kita, dan kita akan tegak berdiri kuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa ketiga hal ini, bersekutu dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa, dan menggantikan Yudas dengan Matias. Karakter kita harus baru, karakter kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya jamahan atau baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan. Selamat memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.